Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia, insyaallah kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bermuajah kembali, kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk tujuan bertalabul ilmi, menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama Islam. Dengan ilmu tersebut sehingga kita bisa mendapatkan hidayah di atas al-haq hingga akhir hayat kita, yang memberikan sebab tak maksud surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan yang mulia ini, insyaallah kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari tafsir surat At-Takasur. Insyaallah kita semua sudah menghafalnya, yakni Al-Hakumut Takasur sampai akhirnya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala ini mengkhabarkan atau bahkan mencela seorang hambanya yang seharusnya mensibukkan diri dari tujuan mereka diciptakan, yakni beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, dan mengenalnya, yakni mengenal Allah, kemudian kembali kepada Allah, kemudian mendahulukan cintanya, yakni cinta kepada Allah dibandingkan sesuatu. Seharusnya mereka disibukkan dengan hal tersebut tatkala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka menjadi lalai, karena apa? Mereka bermegah-megahan hingga melalaikan. Di sini dalam firman-Nya dalam ayat Al-Haqqum, ini yang disebutkan, ini sampai melalaikan, karena apa? Berbangga-bangga dengan kemegahan. At-Takasur, ini tidak menyebutkan al-mutakasir bihi, tidak menyebutkan al-mutakasir yang diperbanyak. Yang ini mencakup semua yang banyak, sehingga dengan banyaknya tersebut atau dia menjadi saling berbangga-bangga, bahkan juga sombong. Yang dimaksud banyak di sini seperti banyaknya harta, banyaknya anak, kemudian banyaknya kelompok, pembantu, dan tentunya kedudukan yang lainnya. Yang dimaksud ini semakin banyak dari satu sampai yang lainnya, dan maksudnya ini tidak mencari wajah Allah. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah di sini Islam ini melarang kita untuk kaya? Tidak. Islam membolehkan untuk kita ini jadi kaya.
Akan tetapi dengan kekayaan tersebut harus masih bertakwa. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, labak sabil kina limanit takwa. Tidak mengapa kaya asal bertakwa. Kemudian di sini dalam banyaknya banyaknya anak, dia menjadi bangga. Islam boleh anak itu bangga, tetapi bagaimana dengan anak itu dididik akan menjadi soleh ataupun solehah. Ini bangga, ini loh anak saya pintar, ini loh anak saya paling hebat. Dan juga di sini dengan harta. Ini harta saya yang paling banyak, saya yang paling bekah, saya yang paling kaya. Tak ada yang orang yang paling kaya di kampungku kecuali saya. Dengan kita merasa bangga, kemudian merasa dengan bangga dengan kelompoknya. Ini kelompok saya yang hebat, atau juga dengan kedudukan dan yang lainnya, sehingga dia menjadi sombong, menjadi berbangga, bahkan auzubillah ini sampai merendahkan yang lain. Dan dengan banyaknya tersebut, ini tidak mengharap wajah Allah. Kalau orang banyak harta, ini dengan hartanya dia mengharap wajah Allah, ini digunakan di jalan yang benar, untuk sedekah, untuk infak, membantu fakir miskin, kemudian apalagi membantu bangunan masjid dan yang lainnya. Sehingga dengan hal tersebut, dengan harta yang sedekahkan, yang diinfakkan di jalan Allah, akan menjadi harta yang sesungguhnya, bahkan harta yang dibawa mati. Mati itu bisa membawa harta, tapi apa syaratnya bagaimana? Ini dengan disedekahkan. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dimaksud ini berbangga-bangga itu banyak harta, tinggi kedudukan, banyaknya kelompok, akan tapi hal itu tidak karena Allah, tidak mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, karena ingin bangga, bahkan karena ingin mendapat pujian. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini, fastamarat ghaflatukum walah watukum watasawwalukum. Kalian terus menerus lalai, bangga, dan kalian sibuk. Ini dalam ayat ini menyebutkan bahwasanya manusia itu selalu terus berbangga-bangga, sibuk dengan kelebihan yang dimiliki, bahkan melalaikan di sini. Sampai firman Allah Ta'ala, hatta zurtumul maqabir. Ini tersingkap saat itu apa yang tertutup. Semua yang tertutup pada manusia tersingkap saat dalam kubur, saat bahkan di hari kiamat nanti semuanya akan tersingkap. Akan tapi sampai ini uzur kepada kalian kembali. Dan di sini firman Allah Ta'ala, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Di sini bahwasanya barzah yang dimaksud adalah tempat untuk menuju kepada kampung akhirat. Jadi alam barzah, alam kubur ini ibaratnya gerbangnya menuju kampung akhirat. Kalau di situ di alam kubur mendapatkan kenikmatan, nanti di akhirat mendapatkan kenikmatan. Tapi kalau sudah sengsara, maka akan dia juga nanti akan sengsara. Di sini kuburan ini sama, karena di sini zairin, ini bukan mukmin. Ini karena hanya sementara saja, hanya masuk, dan ini tidak mukmin di situ, tidak selamanya itu. Karena nanti di hari kiamat semua yang ada di alam kubur akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah
Subhanahu wa taala. Kemudian nanti pada saat itu ya, di akhirat ini akan adanya apa? Kebangkitan dan balasan atas amal-amal yang di dunia ini. Semua nanti akan ya, ada balasan ya, di kampung yang kekal, bukan kampung yang fana ini. Jadi semuanya nanti akan ada balasannya. Ya, kalau dia melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, nanti masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya kalau dia melakukan keburukan, kemaksiatan, akan ya, masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kala saufa ta'lamun summa kala saufa ta'lamun kala lau ta'lamuna ilmal yakin. Ya, sekali-sekali tidak. Kalian kelak nanti akan ya, melihatnya. Dan kemudian sekali-kali tidak, kelak nanti kalian akan melihatnya. Dan sekali-kali tidak, kalian akan melihat dengan mata kepala. Di sini maksudnya ya, seandainya kalian mengerti dan melihat apa yang ada di depan kalian secara jelas hingga masuk ke dalam hati. Jadi semua nanti yang kita lihat, nah dilihat manusia di akhirat nanti ini semuanya sampai merasuk ke dalam hati-hati. Ya, tatkala apa? Ini berbangga-bangga dengan banyak-banyak sehingga melalaikan ya, dengan bangga-bangga tersebut melalaikan apa yang ada di akhirat nanti. Sehingga dengan hal tersebut ya, manusia akan bersegera apa? Melakukan amal soleh. Ini karena apa? Ya, penyesalan di akhirat. Karena apa? Ya, karena tanpa adanya ilmu, kemudian ilmu yang hakiki dan menjadikan apa yang dilihat. Jadi karena tanpa ilmu, ya itu masuk ilmu agama sehingga dia bisa beramal, sehingga menjadi apa? Lalai. Kemudian sini latarawunal jahim, sekali kelak kalian akan melihat neraka jahim. Ya, ini akan ketika datang kiamat dan melihat neraka jahim yang disiapkan oleh apa? Untuk orang-orang kafir, yang Allah siapkan untuk orang-orang kafir. Ini neraka jahim ini disiapkan untuk siapa? Orang-orang ya kafir. Orang-orang kafir itu orang-orang yang ingkar dan mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa latarawun naha ainal yakin. Dan kemudian kalian akan melihat dengan mata kepala. Maksudnya melihat dengan apa? Penglihatan yang jelas. Ini nanti melihatnya neraka itu apa? Dilihatnya dengan jelas ya, tanpa ragu-ragu ya. Nyata apa di depan mata. Dan kita ketahui bahwasanya ya akhirat itu sekarang tinggal cerita. Ya, dan dunia ini jadi nyata, tapi sebaliknya nanti. Ya dunia nanti kalau di akhirat dunia tinggal cerita, akhirat jadi kenyataan. Jadi nanti kelak manusia akan mengetahui neraka jahim tersebut. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari neraka, terkhususnya neraka jahim yang disebutkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah ini, wa ra'al mujrimuna an-nara fadhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Dan orang-orang yang berdosa ini melihat neraka dan mereka menyangka bahwasanya mereka ini masuk ke dalam, jatuh ke dalamnya tanpa adanya
tempat berpaling. Jadi nanti nggak ada tempat berpaling kalau sudah jatuh, sudah masuk ke dalam neraka. Dan ingat siksa neraka itu ya, berat. Yang paling ringan siapa siksanya? Paman Rasulullah SAW, Abu Thalib, yang dipakaikan sendal dan neraka kemudian mendidih otaknya. Itu siksa yang paling ringan. Bagaimana siksa yang paling berat? Dan nanti siksanya ya, kalau sudah ya terkelupas ya, kulitnya sudah mengelupas, nanti kulit yang baru kemudian sudah mati dihidupkan ya, kembali. Nauzubillah min dzalik. Kemudian di sini ayat yang terakhir, summa latus aluna yauma idin anin naim, dan nanti kelak akan ditanya ya, tentang nikmat ya. Kalian akan ditanya tentang nikmat. Ini yang diberikan nikmat di dunia ya, ini nikmat-nikmat yang ada di dunia ya. Apa nikmatnya, baik nikmat zahir maupun batin ya. Maka dengan nikmat tersebut apakah digunakan untuk bersyukur ya, apakah kalian melakukan apa? Bersyukur. Maksudnya dengan nikmat tersebut apakah gunakan untuk bersyukur ya. Bagaimana bersyukur yang benar, yakni ya, mengakui semua nikmat datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, memuji Allah tatkala mendapatkan nikmat, ketika menggunakan semua nikmat yang Allah berikan sebagai sarana untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini apakah ini orang untuk bersyukur? Kemudian apakah dengan nikmat tersebut bisa digunakan untuk menunaikan hak-hak Allah di dalamnya? Jadi hak Allah itu apa yang harus digunakan oleh hambanya, yakni diibadahi dan tidak disekutukan. Itu hak Allah. Apakah dengan nikmat tersebut yang menunaikan Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan tidak menggunakan untuk ketaatan, atau malah digunakan untuk bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana memberikan nikmat yang paling tinggi dan afdol? Apakah kalian ini lalai dan tidak bersyukur? Jadi bahkan menggunakan nikmatnya untuk kemaksiatan, dan akhirnya dihukum dengan hukuman yang demikian. Jadi intinya kalau seorang ya diberikan nikmat ya, kemudian dia lalai ya, kemudian dia tidak bersyukur, maka akan ya diberikan hukuman. Tidak bersyukur, nikmatnya digunakan untuk melakukan maksiat, nauzubillah min dzalik, sehingga akhirnya apa? Ini ya, akan diberikan hukuman. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastaqtum biha falyawma tujzauna azabal hun. Dan pada di hari kiamat kalian dihadapkan pada orang-orang yang kafir, orang-orang yang kafir dihadapkan dengan neraka yang kalian menghabiskan rezeki yang baik dalam kehidupan dunia, dan untuk bersenang-senang dengan rezeki tersebut, maka pada hari ini kalian dibalas dengan azab yang menghinakan. Jadi nanti orang-orang yang kufur, yang mengkufuri nikmat, orang yang tidak bersyukur, kemudian menghabiskan semua nikmatnya tersebut, termasuk hartanya tidak digunakan untuk kebaikan ya, maka pada hari kiamat nanti akan diberikan azab yang menghinakan. Nauzubillah min dzalik. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan akhirnya kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.